Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan mengenai diferensial atau turunan. Nah, kali ini kita akan bahas materi yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, ada 6 perbandingan trigonometri yang kita kenal ya. Kita coba bahas itu dulu ya. Jadi katakan kita punya fungsi fx, fungsi fx nya yang pertama katakanlah sin ya, kemudian tan, yang ketiga adalah sekan, kemudian ada juga tiga yang lainnya adalah cos, kemudian kotangen, dan satu lagi adalah kosekan. Nah, ini kenapa kita pisah ya, karena di sini kita akan bagi menjadi dua kelompok dari sisi depannya ya. Nah, di sini ketiga fungsi ini depannya ko semua. Nah, fungsi yang depannya ko itu kalau diturunkan ya, kalau nanti diturunkan f aksen x, maka dia untuk lebih memudahkan kita mengingat bahwa tandanya apakah positif atau negatif, maka jelas kalau fungsinya depannya ko itu hasil turunannya adalah negatif ya. Nah, maka untuk yang ketiga ini yang tidak depannya ko ya, kayak fungsi sin, tan, dan sekan pastinya positif. Nah, seperti ini. Sebentar saya geser dulu. Nah, fungsi sin turunannya adalah cos ya, sin turunannya cos, kemudian cos turunannya adalah sin ya, karena depannya cos jadi min sin. Kemudian tan turunannya, nah untuk lebih memudahkan kita tinggal fungsi yang bawahnya aja ya. Nah, tinggal dikuadratkan fungsi yang bawah jadi tan turunannya adalah sekan kuadrat. Maka dengan cara yang sama turunan kotangen adalah lihat fungsi yang ada di bawahnya, tinggal kita kuadratkan, maka turunan kotangen adalah min karena depannya ko, min dari kosekan kuadrat gitu ya, min kosekan kuadrat. Kemudian sekan itu turunannya tinggal kita kali ya, dirinya sekan ini sendiri dengan fungsi yang ada di atasnya, maka turunannya sekan adalah sekan dikali tan, sekan dikali tan. Nah, demikian pula untuk yang fungsi kosekan, turunannya adalah tinggal kita kalikan kosekan dengan fungsi yang ada di atasnya. Jadi min karena depannya ko, min kosekan ya, dikali kotangen. Nah, seperti itu. Tapi jangan lupa pastinya setiap perbandingan trigonometri pasti diikuti oleh sudutnya ya. Oke, diikuti oleh sudutnya, katakanlah x lah ya. Nah, ini juga sudutnya pasti sama. Nah, jika sudutnya sudut, ini juga sudut, ini sudut, ini sudut, dan ini juga sudut. Nah, seperti itu ya. Nah, coba sekarang kita bahas untuk yang soal pertama, turunan pertama dari fungsi fx. Nah, saya tulis ulang fungsinya, fx sama dengan sin dari 4x dikurang 5. Nah, kalau kita ingin menurunkan fungsi ini, nah, kita anggap saja nih adalah fungsi komposisi ya. Nah, kita akan turunkan fungsi komposisi dari fungsi yang paling luar ya, di antara sin dengan 4x min 5 pasti yang paling pertama adalah sin, yang paling luar. Setelah sin baru kita turunkan ya, yang lebih dalam ya, ini 4x min 5. Jadi ada dua kali ya kita menurunkan. Jadi turunan dari fungsi fx adalah f aksen x. Pertama kita turunkan sin. Nah, turunan sin adalah cos. Tapi kan nggak mungkin cos aja, pasti ada sudutnya. Nah, sudutnya tetap nggak berubah, 4x min 5. Nah, seperti itu. Nah, ini baru turunan sin. Nah, dikali dengan turunan 4x min 5 ini, turunan dari sudut dari sin ya. Turunan sudut dari sin, 4x min 5 turunannya adalah 4. Nah, ini trigonometri, ini aljabar, maka kita urutkan penulisannya, aljabar dulu atau konstanta dulu, 4 dikali dengan cos 4x min 5. Nah, ini turunan dari fungsi sin 4x min 5. Jadi untuk soal ini
kita pilih opsinya yang B ya, yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor berikut. Oke, soal nomor 2. Nah, turunan pertama fungsi f(x) cos pangkat 3 dari 5 min 4x. Oke, ini pun juga bisa kita anggap sebagai fungsi komposisi ya. Jadi kalau kita tuliskan ulang fungsi f(x)-nya, ini sebenarnya penulisannya cos dari 5 min 4x. Nah, semuanya ini dipangkatkan, dipangkatkan 3. Nah, asli seperti itu. Nah, ada berapa kali kita proses menurunkan? Kita lihat, kita turunkan dari yang paling luar. Nah, yang paling luar itu kita pangkat ya, pangkat 3. Ini yang pertama kali kita turunkan. Ya, kita pakai warna lain ya, biar ketahuan. Ini pertama kali. Jadi kita turunkan pangkat, kalau diturunkan pangkatnya turun. Nah, yang dalam pangkat kan nggak berubah, tetap ya. Tetap cos dari 5 min 4x. Pangkatnya aja berkurang 1 kalau diturunkan ya. Yang tadi 3 jadi 2. Nah, selesai. Ini baru kita menurunkan pangkat. Setelah itu kita akan turunkan, setelah yang paling luar kan 3. Setelah 3 siapa lagi yang paling luar? Nah, antara cos dengan 5 min 4x, ya pastinya cos ya, yang posisi terluar. Jadi ini ya yang kedua ya. Maka turunan cos adalah tadi ya, turunan cos adalah min sin ya. Min sin. Min sin sudutnya sama ya. Jadi kali min sin, sudutnya tetap 5 min 4x. Nah, ini ingat perkalian ya, dikali dengan min sin. Nah, saran saya ini dikurung ya, karena kalau nggak dikurung nanti dianggapnya bentuk pengurangan, ini kurang ini ya, asli dia perkalian. Selesai, kita turunkan cos. Selanjutnya kita akan turunkan yang lebih dalam lagi ya, ini setelah cos adalah 5 min 4x. Nah, ini yang ketiga. Jadi kita turunkan dikali dengan turunan 5 min 4x ya, turunan 5 min 4x adalah min 4. Nah, seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal menyederhanakan. Jadi f aksen x sama dengan tanda dulu positif 3 dikali min kali min, maka pastinya positif. Kemudian konstantanya 3 dikali 4 12 dikali sin ya, sudutnya 5 min 4x dikali dengan cos 5 min 4x pangkat 2. Nah, seperti ini. Coba kita cek, adakah opsinya untuk jawaban kita ini? 12 ya, yang positif 12 hanya B dan C ya. 12 cos pangkat 2, di sini cosnya pangkat 1. Kemudian sin pangkat 2 di sini harusnya cos. Nah, tidak ada ya opsinya. Ya, tidak ada opsinya bukan berarti nggak ada jawaban yang sesuai ya. Berarti ini kita harus coba sederhanakan kembali ya, biar ada di opsi. Nah, perlu diketahui bahwa setiap fungsi sin atau cos pangkat positif ya, positif lebih besar dari 1, pastinya nanti akan muncul bentuk 2 sin dikali cos. Ingat, setiap bentuk cos pangkat atau sin pangkat yang lebih besar dari 1 pangkatnya pasti ketika diturunkan muncul bentuk 2 sin cos ya, atau mungkin nggak ada 2-nya, nggak jadi masalah, ini ada sin kali cos. Nah, kita ingat kembali rumus 2 sin cos ya, dengan sudut yang sama ini bisa disederhanakan menjadi sin 2 kali sudutnya, atau rumus dari sudut rangkap untuk sin. Nah, jadi coba kita rubah menjadi bentuk seperti ini ya, 2 sin cosnya, karena dia sudutnya sama pastinya ya, sudutnya sama. Nah, coba kita pisahkan bentuk 2 sin cosnya. 12 ini kan berarti 6 kali 2 ya, kita bikin ada angka 2 nya, 2 dikali sin dengan sudut 5 min 4x ya, dikali cos kuadrat, artinya cos dikali cos dengan sudut yang sama 5 min 4x, 5 min 4x. Nah, seperti ini. Nah, bentuk 2 sin cos ini kita akan rubah menjadi sudut rangkap untuk sin ya, maka kita peroleh f aksen x nya sama dengan 6 dikali sin ya, 2 kali sudut yang awal, 2 kali 5 min 4x ya, dikali cos 5 min 4x. Nah, seperti ini. Kalau kita sederhanakan kembali
maka akan kita peroleh 6 dikali saya tulisnya cos dulu ya, cos karena sudutnya lebih kecil pastinya, 5 min 4x dikali sin. Nah 2 kali 5 min 4x jadi 2 kali 5 ya 10 dikurang 8x. Nah seperti ini, 6 cos 5 min 4x kali sin 10 min 8x. Nah kita pilih opsinya yang E ya. Jadi kalau saya ketemu soal yang tidak ada di opsi bukan berarti nggak ada jawabannya ya. Berarti kita harus, mungkin ada beberapa bentuk dari jawaban kita yang harus kita rubah ya, agar nanti jawaban kita ada di dalam opsi. Nah itu ya untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal berikut. Nomor 3. Nah ini bentuknya kalau kita tulis ulang ya, fx nyatakan dalam bentuk pangkat ya, ini hampir sama dengan soal nomor 2. Cos pangkat 3 diakarin 4, artinya cos ya dari sudut 10 x min 1 semuanya ini dipangkatkan 3 diakarinkan 4, jadi pangkat 3/4. Nah seperti ini. Ada berapa proses kita menurunkan? Paling luar adalah pangkat ya, 3/4 yang pertama kali kita turunkan. Jadi f aksen x nya x sama dengan pangkat kita turunkan jadi 3/4 ya, yang dalam pangkat tetap cos dari 10 x min 1 pangkatnya berkurang 1 ya, 3/4 dikurang 1 jadi min 1/4. Nah ini baru kita menurunkan pangkat. Setelah itu dikali setelah pangkat yang paling luar itu adalah cos. Nah ini yang kedua, turunan cos adalah min sin ya, sudutnya sama 10x min 1 dikali sudut ini 10x min 1 turunannya adalah 10. Nah seperti ini ya, coba kita sederhanakan tandanya dulu, plus atau min, plus kali min kali plus yang jelas min, 3/4 kali 10 jadi 30/4, pangkatnya min 1/4, artinya kalau pangkatnya min jadi 1 per cos 10x min 1 pangkat 1/4, artinya akar 4 dikali dengan sin ya 10x min 1. Nah seperti ini. Nah sekarang tugas kita menyederhanakan ya, 30 bagi 4 ini sama-sama bisa dibagi 2 ya, jadi tahu ini jadi 15/2. Nah min 15 kali sin jadi min 15 sin, sudutnya 10x min 1 dibagi dengan 2 dikali akar 4 dari cos 10x min 1. Nah ini adakah sampai di sini opsinya ya. Nah kalau kita lihat ada opsinya di opsi yang A ya, sama persis. Nah itu pembahasan soal yang nomor 3 ya, hampir sama dengan soal nomor 2 ya prosesnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah turunan pertama dari fungsi, nah saya tulis ulang fungsinya, fx ya sama dengan 2x dikali sin ya x kuadrat plus 1. Nah ini coba saya geser pindah sini. Oke, nah ini harus kita pandang sebagai perkalian dua fungsi karena ada x, ini juga ada x. Jadi kita anggap sebagai fungsi u, ini fungsi v. Jadi masuklah ke rumus turunan perkalian dua fungsi. Katakanlah kalau kita punya fungsi y sama dengan u dikali v, maka y aksennya atau dy dx adalah u aksen kali v, artinya turunan u dikali v ditambah u kali v aksen, u dikali turunan v gitu ya. Nah ini rumus untuk turunan u kali v. Nah kalau 2x ini kita umpamakan adalah u, maka f aksen x nya kan sama dengan u aksen, berarti u aksennya turunan dari 2x 2 kali v, v nya adalah sin dari x kuadrat tambah 1, selesai baru u aksen v ditambah u nya 2x kali v aksen. Nah v aksen turunan v adalah ya, kita turunkan dari sin dulu ya, turunan sin baru nanti turunan x kuadrat tambah 1. Turunan sin adalah cos, sudutnya tetap x kuadrat tambah 1
dikali turunan x kuadrat tambah 1 adalah 2x. Nah, seperti ini. Sekarang coba kita tuliskan ya, 2 dikali sin x kuadrat tambah 1 ya ditambah, nah ini aljabar 2x dengan 2x. Kalau kita kalikan maka kita peroleh 4x kuadrat ya, dikali cos x kuadrat tambah 1. Nah, coba kita cek adakah opsinya ya, 2 sin x kuadrat tambah 1 ditambah 4x kuadrat. Nah, 4x kuadrat hanya ada di D ya, berarti jawabannya adalah yang D ya untuk soal nomor 4 ini. Oke, nah ini pembahasan untuk soal fungsi perkalian dua fungsi ya, y sama dengan u kali v. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, ini juga aturan lantai ya. Jadi ada fungsi, kalau kita turunkan y, kita tuliskan ya, y sama dengan cos dari sin dari x. Nah, seperti ini. Tentukan daya dx, artinya turunannya ya, y aksen. Oke, kita turunkan dari yang paling luar ya, menurunkan fungsi aturan lantai ya, maka kita turunkan dari yang paling luar. Paling luar adalah cos. Turunan cos adalah min sin. Sudutnya tetap ya, jadi sin x ini sebagai sudut dari cos ya. Jadi turunan cos adalah min sin, nah sudutnya tetap nggak berubah. Dikali sekarang setelah cos yang paling dalam adalah sin. Turunan sin adalah cos, sudutnya tetap x. Dikali turunan x, nah turunan x adalah 1. Nah, seperti ini jawabannya. Jadi kalau kita tuliskan tandanya pastinya min kali plus jadi min. Cos kali 1 ya cos x ya, dikali dengan sin ya sin x. Nah, ini ya hasil turunan dari cos sin x. Nah, kalau kita lihat opsinya ada di B ya. Oke, nah itulah sekilas ya dari pendahuluan materi turunan atau diferensial dari fungsi trigonometri. Oke, atas perhatian saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Nantikan video pembahasan diferensial trigonometri selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.